Ya, teman-teman, ini bagian keempat di hari libur tanggal 9 bulan 11. Kita update emiten punya teman-teman untuk tanggal terakhir di hari Jumat tanggal 8. Baik, langsung saja ya. Kita update emiten apa ini Bumi ya. Karena berseri teman-teman ya. Ini kemungkinan bisa sampai seri kemarin sampai seri 12 ya. Atau sekarang sampai seri berapa nih? Tergantung dari waktu saya ya. Bumi lagi posisi mau dikebawahin dan sekarang sudah mencapai titik garis-garis yang saya gariskan di si ekor hijau. Mudah-mudahan ada pantulan teman-teman di arah sini ya. Begini teman-teman, apabila bumi masih sideways di antara sini ya, di antara 127, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal cenderung ngebuang terus. Mudah-mudahan ditahan di antara 127 sama 121-nya. Nah, apabila ditahan di sini dan ada pantulan ataupun disidewaykan, kemungkinan dia akan ke atas ada. Cuman apabila dia dijebloskan ke bawah ya harap cemas, hati-hati saja, mereka lagi mau jualan di kebawahin ya. Bisa ke area 106 ya. Untuk informasi bahwa bandar lokal sejak 18 Oktober dia terus jualan ya. Tapi bandar Poren dia cenderung ngambil ya. Nih dari tanggal 31 Oktober. Kita ambil positifnya dulu ya. 31 Oktober siapa yang ngambil untuk Bandar Poren? Ada AK DP ZP yang ngambil lumayan banyak ya, 39 miliar, polisi AK paling banyak. Ada pembuangan tapi sedikit ya. Mudah-mudahan sih ditahan ya, ditahan di area sini atau enggak ke bawah dikit lah gitu ya, ke 120 ya, mudah-mudahan di area situ. Tapi secara MA dia mulai ke bawah, artinya dia mulai downtrend, tapi ada tapinya, ada tanda-tanda kenaikan ke 148. Target saya masih di target 162, di target keempatnya berarti ada target sunahnya. Bumi, coba lihat untuk posisi bumi. Kita harus melihat posisi teman-teman untuk 10 tahunan, coba lihat bumi dalam posisi murah ya, artinya masih ada niatan untuk ke atas bisa ke angka 221 ya. Untuk 1 tahunan coba lihat, cek dalam posisi kemarin overnya, artinya lagi jenuh beli dan betul sekarang lagi jualan, tapi yang jual bandar lokal. Makanya ketika jualan teman-teman, kalau masih ditahan di 121-nya atau 127 lah ya, 121 ini paling rendahnya, kemungkinan dia akan mantul ya kalau ditahan dan sideways di arah situ. Cuman kalau dia jebloskan ya harap cemas aja teman-teman, mungkin dia mau ke bawah, mau ke area 105-nya. Mudah-mudahan ada pantulan di situ untuk menjemput PR-nya, karena banyak PR teman-teman ya, terutama di 97-nya sama di 104-nya sih ada gap ya, mudah-mudahan bisa menutup gapnya. Tapi tanda-tanda ke atas sudah ada ya. Jadi bandar Poren sekarang lagi akumulasi, ada pembuangan sedikit, tapi bandar lokal cenderung ngebuang daerah atas. Mudah-mudahan di sideway ke atas. Kalau sideway atas biasanya dia mau uptrend ya. Biasanya sideway atas ada pungutan atau pembuangan, tapi di sideway ke atas tidak dilongsorkan ke bawah ya, itu mungkin pertanda mau uptrend ke atas ya. Oke, untuk kubis seperti itu. Lanjut, ada Bino W, Bino. Saya sebenarnya kalau untuk waran teman-teman ya, kenapa gitu tidak menyarankan atau tidak pernah pingin beli waran, terutama saya sendiri ya. Karena memang waran itu cenderung dia ada batasnya teman-teman. Kalau teman-teman, saran saya, apabila teman-teman beli waran minimal 6 bulan sebelum berakhir udah dijual, mau untung mau rugi udah harus dijual. Nah, ada yang nanya juga, waran ini sebenarnya bagaimana, katanya bisa nggak melebihi harga warannya. Saya pikir sih enggak teman-teman ya. Kadang-kadang harga waran itu cenderung setelah ke atas ya. Coba deh kita lihat ya waran Bino ya, Bino W ini, coba perhatikan teman-teman ya. Kita jarak jauh dulu ya, biar ketahuan teman-teman dia posisinya di mana dulu. Kita tunggu nih. Ini kan udah sampai ke 100, pernah ke 100 gitu ya. Pernah dijual di 43 perak. Nah, lama-lama ya saya lihat ke atas 100 ya, sudah itu kan udah di up nih teman-teman. Sama sebenarnya cara kerjanya kalau bandar ya sama seperti saham, cuman ada batas waktunya aja. Cuman kadang-kadang di sini ya angus teman-teman, ada sistem angusnya gitu ya. Kalau nggak ditebus ya angus gitu ya teman-teman, akan terus digantung aja duitnya kalau nggak ditebus ya. Nah, ini apakah akan ke atas lagi? Kemungkinan tidak akan ke atas sampai sini lagi teman-teman. Mungkin bisa kalau setengahnya boleh lah, bisa kalau nggak seperempatnya boleh lah gitu ya.
Karena saya tidak melihat ke arah atasnya, tidak ada, hanya melihat kalau secara candle saham ya, ini mungkin mau ke arah 18 19 teman-teman. Nggak usah jauh-jauh teman-teman, sini ada si kepala merah. Jadi teman-teman kalau dia walaupun dia ke atas ya ke 18 perak juga lumayan teman, karena waran itu luar biasa penaikannya. Cuman untuk saat ini ternyata bandar lokal lagi emang sini lokal teman-teman. Yang ngambil itu lokal ya, yang ngambil itu lokal. Jadi kemungkinan lagi dijual dulu sama lokal ya, mudah-mudahan ditahan di angka 5 perak gitu ya. Mungkin kalau udah 5 perak mungkin bisalah teman-teman ya. Tapi saya sarankan sih, saya tidak berani kalau untuk waran itu teman-teman ya. Masih mending saya ngebahas saham akselerasi. Rp2, Rp3 saya masih bisa mau ke atas gitu. Kalau ini enggak, saya pikir jangan jauh-jauh lah, targetnya hanya ke angka 17 aja. Tapi cenderung di sini si barang lokal lagi jualan, artinya harus hati-hati teman-teman. Siapa yang nerima, malah di stop. Yang saya khawatirkan itu ketika diterima sama teman-teman kita lah gitu. Coba tanggal berapa ini? Tanggal 6 November. Tanggal 6 November untuk pembuangan ya. Di sini ada siapa? Ada siapa? Ada si kakak yang ngebuang nih teman-teman kita, YP, ada XC, mungkin ada sebagian MG sama YB yang nerima, cuma tidak terlalu banyak, hanya YP, PD, XC aja yang banyak untuk 3 hari. Jadi mereka ngebuang, ada yang nampung si YP, si PD, si XC ya. Ini kadang-kadang kalau YP saya masih ragu untuk retail ya, kadang-kadang saya ragunya. Kenapa? Karena di bagian pada YP itu ada bandarnya teman-teman ya. Kalau XC mungkin sedikit bandarnya di XC itu ada teman-teman. Rata-rata XC XL itu rata-rata smart money yang masuk rata-ratanya ya, cuman bukan bandar. Tapi kalau di YP ada bandar ya teman, ada YP itu sebagian besar mungkin banyak bandar di situ teman-teman ya, yang pakai akun YP. Sama PD juga banyak akun PD yang dipakai sama bandar. Retailnya banyak teman-teman, cuman ya kebanyakan biasanya pakai YP sama PD itu biasanya retail bandar nyaru sebagai retail itu di akun YP sama PD rata-rata ya. Makanya hati-hati aja ini teman-teman, secara MA juga masih dilongsorkan. Ya mudah-mudahan dia ditahan lah di area sini teman. Nah, jangan di situ deh, mungkin kakak kejauhan dikit ya. Nah di area sini nih, mudah-mudahan ditahan di area sini ya. Mudah-mudahan di 7 perak ya, di 7 perak ada pantulan, mungkin teman-teman bisa ke arah atas lah kalau ada pantulan. Cuma ini lagi MA-nya lagi di bawah, lagi menuju ke bawah, dan MA10 masih di atas karena artinya Mayudonten juga ada gap. Yang mudah sesuai gitu antara gap kepala merah sesuai, kalau di warna sesuai apa enggaknya saya tidak memastikan itu gitu teman-teman ya. Cuman dari tanda-tanda kenaikan seperti saham ya mungkin ke angka 18 ya untuk waran, tapi ya saya belum pernah meliti waran, makanya nanti ke depannya sih pingin sih gitu coba-coba untuk beli waran gitu ya. Cuma harus dilihat dulu induknya bagaimana gitu kan. Model Bino nih, Bino itu induknya seperti apa sih Bino gitu induknya itu. Kita lihat Bino induknya di harga berapa. Mungkin kalau 10 kali lipat oke lah gitu ya, dari harga 182 ini lagi menuju ke atas. Jadi bisa suka bertolak belakang tuh teman-teman. Bino W-nya sama Bino induknya aslinya gitu ya, sahamnya ini lebih bagusan Bino sahamnya. Kenapa? Dia lagi menuju ke atas teman-teman. Nih lihat nih, Bino itu 227 sama ke 283, dan cenderung dia masih uptrend. Nah si bandar Poren malah dia ngambil di Bino itu, bandar lokal juga ngambil. Coba lihat nih tuh, bandar lokal ngambil lebih besar daripada pengeluaran. Coba lihat untuk Poren juga ngambil ya, beberapa hari ini di tanggal 5 November juga ngambil. Cuman untuk warannya ya Bino waran sekarang lagi dalam posisi ada penjualan dari bandar lokalnya. Mungkin ya suka bertolak belakang, kalau warannya naik biasanya si induknya turun gitu ya. Nah ini juga kalau ini warannya turun biasanya induknya naik. Gonta-ganti aja seperti itu teman-teman ya. Biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa ke 15 perak teman-teman ya. Cuman kita harus lihat induknya dulu. Oke, untuk Bino seperti itu. Lanjut ada Koka. Koka katanya tak ada transaksi di pasar nego. Kita coba lihat deh Koka ya. Ini ada informasi seperti itu ya. Mudah-mudahan ya.
Ini bukan maksud pom-pom teman-teman untuk update saham itu ya, saya ingin tahu aja, atau teman-teman sebagai informasi aja ada isian atau tidak. Sekarang kalau naik sama tidaknya kan tergantung daripada bandarnya gitu ya. Koka itu cenderung ya 1 tahunan ya, cenderung dikebawahin, artinya lagi downtrend. Coba lihat untuk 3 tahunan, dia sempat menuju atas lagi dibanting ke bawah, dia sempat menuju harga tengahnya 80 sampai ke angka 93. Paling tingginya semenjak dilongsorkan di 93. Belum pernah menyentuh lagi harga teratasnya di 170. Ya target kalau mau teman-teman agak lama dikit ke 143. Soalnya ini salah satu emiten yang dilongsorkan tapi belum di-up ke atas. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan sebuah saham IPO itu akan menuju ke harga minimal ke harga IPO atau enggak lebih daripada harga saat IPO. Contoh saham TOS ya. Coba TOS kan tahun ini nih. TOS, nanti kita juga ada yang nanyain TOS juga. Nanti ada yang nanyain TOS juga tempatnya. Sebentar ya, contoh aja. Lihat ini kan harga selistingnya ya. Dia sudah lebih dan sekarang digejretin ke bawah lagi. Makanya Koka juga mungkin akan seperti itu. Cuman Koka dari tahun 2023 belum sampai ke arah pembalikan arah yang signifikan ya. Baru kemarin aja waktu tahun 2024 bulan Agustus sempat ke 93, tapi dia dilongsorkan kembali. Mungkin bandar punya rencana lain. Lihat ketika harganya digocap teman-teman, saham-saham yang dilongsorkan dari bulan Desember 2023 sampai Januari, 1 bulan doang sih cuma dia di-up. Artinya saham-saham yang masih dikuasai sama bandar kecenderungan akan di-up ke atas. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Ada yang lama, ada yang sebentar. Ini mungkin Koka agak lama sedikit ya, dari tahun 2023, soalnya bulan Oktober, berarti udah genap 1 tahun ya, genap 1 tahun, 1 tahun lebih 9 hari mungkin si Koka ini belum di-up ke atas, tapi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman, tinggal tunggu sabarnya aja. Kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang 3. Ada beberapa emiten yang kita temuin kan sampai 3 tahun baru di-up ke atas. Makanya teman-teman bersabar aja ketika nyangkut di harga tinggi untuk saham Koka ini. Ya dikit-dikit sekarang kan lagi murah nih teman-teman. Kalau yang nyangkut ya tidak mau cut loss, cicil aja. Kemungkinan untuk naiknya ada teman-teman. Saya aja menargetkan ke angka 77 sama ke angka 85 ya. Nah ini lagi posisi downtrend, biarin aja Koka downtrend dulu, karena segaris yang saya gariskan sudah tertembus, tinggal ada satu lagi di angka 50. Kenapa saya kasih garis? Biasanya itu ada PR. Pasti ada PR teman-teman di sini ya. Nih lihat PR-nya ya. Si ekor hijau, karena di sini dibanting ke bawah, dibanting ke bawah. Ini harus ketutup dulu, dan udah ketutup dan ini meninggalkan jejak. Harusnya kan di area sini teman-teman buka waktu tanggal berapa nih? Tanggal 61 kan harusnya di area sini, malahan dia digigit ke bawah. Artinya dia meninggalkan gap. Yang mudah-mudahan sih di 50-nya bisa dikebawahin dulu untuk menebus PR-nya. Nanti mungkin setelah itu bisa up lagi ke atas ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, walaupun lagi diturunin sama bandar lokal, teman-teman cenderung dia ngikutin bandar lokalnya untuk turuninnya sesuai dengan kendalanya. Tetapi lihat poren akumulasi sejak tanggal 11 September. Keren banget poren untuk akumulasinya. Jadi kemungkinan naik untuk ke atasnya ada, teman. Kenapa? Karena si bandar poren akumulasi barang-barang dari bandar lokal ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada, betul. Kecenderungan ke atas ada karena si bandar poren ngambil dari bandar lokal. Nanti kedepannya bagaimana? Kemungkinan biasanya kalau tidak berangkat sama-sama bandar lokal dan poren untuk memaaf harga, kemungkinan bandar lokal harus makan barang dari bandar poren baru naik ke atas. Tinggal kemauan dari bandar lokal saja. Kadang-kadang seperti ini teman-teman, saya titip dulu nih barang di poren gitu kan. Mungkin mereka ada kerjasama atau tidak ya, tergantung mereka gitu ya. Kita lihat deh transaksi ini aja deh, biar kita tahu ya, dari tanggal 31 Oktober. 31 Oktober masih sebentar kan, kita lihat untuk porennya dulu. Poren yang ambil TP, YP, BQ, HP, artinya ini broker yang tidak familiar ya untuk poren. Poren biasanya CC, terus BK, yang familiar itu AK, terus apalagi itu YU ya. Tapi ini tidak familiar. Betul, ini poren, KTP-nya KTP poren, tapi mudah-mudahan ya sesuai dengan rencana itu kan, mau nitipin dulu. Nah, di domestiknya siapa yang keluar? Ada NI, LG, TP tuh. TP kan keluar lagi kan, TP keluar di tanggal yang sama ya.
waktu pembuangan di sini nih. Nah, di sini ya. Waktu pembuangan berarti kan TP lokal ngebuang tapi porennya TP-nya ngambil. Nah, siapa tuh dititipkan gitu. Seperti itu ya. Itu adalah strategi daripada Koka. Mungkin seperti itu. Kata teman kita ada di pasar nego transaksi lumayan besar. Coba lihat. Ada 5,5 miliar ya. Coba tanggal 1 Oktober tidak ada lagi transaksi, cuma hari itu doang. Ya, ini berarti 5,5 miliar itu jatuhnya di bulan apa? Bulan sekarang. Bulan November. Ya, bulan November kita runtut. Tanggal berapa dia beli? Tanggal 4, tanggal 5. Di tanggal 4 berarti dia beli, teman-teman ya. Di hari Senin dia sudah ada akumulasi 5,5 miliar. Betul, teman-teman, bagus teman-teman ya. Berarti ini ada kecenderungan ke atas, ada kecenderungan ke atas. Kenapa alasannya? Kalau saya sih alasannya karena poren lagi akumulasi, tapi ternyata diteliti itu si bandar lokal TP-nya si TP ya keluar barang tapi yang nerima adalah poren dari TP. Nah, mungkin itu adalah salah satu strategi mereka untuk menaikkan harga dan membeli barang di bawah ya. Ya, begitu teman-teman ya untuk Koka ya. Kalau ke 50 akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia menutup gapnya atau menutup PR-nya. Lanjut. Ada Atla. Atla ini bagaimana Atla? Atla masih belum ada perkembangan ya. Coba kita cek untuk pasar nego deh. Siapa tahu di pasar nego ada ya. Transaksi dari bulan Oktober deh. Oh, tidak ada teman tunai. Tidak ada. Market reguler. Oh, ini di poren. Tunggu sebentar. Kita ulang lagi dari tanggal 1 Oktober untuk pasar negonya. Di pasar nego ada transaksi tapi tidak terlalu besar ya, tidak sampai miliaran. Coba dinetkan, hanya ada CRB, YJ, SH, tidak terlalu besar. Ini cenderung tidak terlalu besar teman. Minimal ya pasar nego 1 juta lot lah gitu ya. Ini masih di harga normal. Harga jualan seperti retail biasa aja gitu di penawaran. Biasanya kalau harga-harga yang baik itu kalau nggak di bawah banget ya dia minimal di harga 50 pas dia itu jualannya seperti itu. Artinya kalau 50 pas sama 50 pas ada pertukaran barang gitu ya. Kalau kayak begini kecenderungan orang-orang yang putus asa di sebelah kanannya menjual ke sebelah kirinya dengan cara dinego. Tapi kalau harganya pas atau di bawah banget seperti 2 perak atau 3 perak, itu kemungkinan bandar lah yang akan melakukan transaksi seperti itu teman-teman ya. Ini pengambilannya belum signifikan untuk pasar nego di Atla ya. Kita lihat untuk transaksi domestik tapi di tunai reguler. Tuh malahan lebih banyak reguler ya transaksi, artinya belum memenuhi unsur di negonya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan gitu tiba peng aja ke atas. Lah itulah yang membuat teman-teman yang di gocap itu suka merasa seperti itu. Maka banyak orang-orang yang beli saham gocap begitu teman, tiba-tiba naik ya bang gitu kan, tidak ada tanda-tanda itu teman-teman ya, tiba-tiba naik. Nah, mungkin untuk Atla ini tanda-tandanya hanya di smart money saja. Smart money ini sudah mulai masuk, artinya dia sudah menyebar di berbagai macam broker ya. Untuk smart money-nya dia sudah mulai bisa menyebar di ID, di FJ, JEP, di TS, JEP, di XL gitu, mungkin bisa menyebar di arah situ ya. Tapi dari bandarnya sendiri masih jualan, teman sini terlihat jelas dia sebenarnya bukan jualan, dia nahan harga aja ya. Poren juga masih ada di dalam. Ingat, kalau poren mau keluar sangat mudah dengan cara tersendiri, dia bisa keluar dengan sendirian walaupun di harga 50 ya. Tapi sekarang si poren masih ada di atas, masih ada di dalam. Target masih teman-teman di angka 92-nya. Kita tidak akan menurunkan target, udah di situ aja ya. Oke, jadi untuk atas seperti teman-teman belum ada transaksi yang signifikan balik pasar nego ataupun pasar reguler. Tapi smart money sudah terus masuk ya, terus masuk, smart money sudah masuk. Itulah mungkin pertanda mau di up ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nyakut cepat terjemput, yang baru beli mudah-mudahan cepat di up ya, biar sama-sama cuan, biar sama-sama menguntungkan di saham gocapan. Dan saya pikir sih kalau saham Atla ini kita akan lihat teman-teman nih, dia posisinya betul di 50, tapi kita akan lihat nih dia pernah diangkat dulu. Nah, ini yang suka
agak teman-teman kan, ini pernah diangkat dulu jadi udah ada untung dulu baru diturunin ke bawah. Beda dengan yang langsung dilongsorin ke bawah. Kadang-kadang kenaikannya suka ada ya, bisa nunggu 1 atau 2 tahun. Kalau teman-teman yakin dengan emiten, dan saya juga ini kalau gini kan masih dalam penguasaan bandar teman-teman. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman. Kemungkinan ke atas tinggal sabarnya aja. Karena kenapa ini belum diangkat? Ya pingin nggak mau aja gitu, belum mau aja diangkat. Dia lagi nunggu lengahnya kita, lagi nunggu kapan waktu yang tepat gitu. Mungkin bisa dilewatkan di tahun 2020. Udah pada istilahnya udah pada apa ya? Udah pada kesal, udah tidak sabar lagi. Akhirnya nanti diangkat ke 51 51 aja udah pada cut loss tuh. Jadi si bandar enak tuh nampungnya set. Jadi kalau makan sebelah kanan istilahnya malas gitu kan, si bandar ya saya nunggu aja yang benar-benar mau cut loss. Nah, tinggal lihat tuh udah segini pengurangannya, kemungkinan cut loss lagi nanti diangkat lagi ke 51 lagi, mungkin dia sudah lempar lagi. Mungkin seperti itu teman-teman. Karena mereka punya strategi masing-masing ya. Oke, untuk Atla demikian. PSAB ini kenapa PSAB? Kita lihat dan kita cek untuk PSAB. PSAB lagi menuju terus ke atas, sung. Ini bandar lokal juga bandar Polda sudah masuk lagi berapa hari ini? 2 hari ini ya, dari tanggal 6 November. Kita lihat 6 November untuk PSAB. 6 November siapa yang ngambil? Untuk porennya ada CC bagus teman-teman sama si AK ya. Mudah-mudahan bisa di atas. Sekarang kemarin udah dead cross tapi tidak dijebloskan gitu ya istilahnya. Nah itu mungkin pertanda mau ke atas bisa jadi. Coba lihat PSAB posisinya sini harus melihat teman-teman. Kalau tidak melihat kita tidak akan tahu posisinya di mana. Untuk 1 tahunan lagi terus menuju ke atas. Untuk 3 tahunan, nah ini dia teman-teman bisa menuju ke atas juga. 5 tahunan, nah ini sudah ada tidak tahan sebelah kiri. Artinya ini cenderung bebas kalau tidak tahan sebelah kiri. Nah ini adalah harga tertinggi kemarin yang sudah saya sebut ya. Mungkin dia akan meneruskan harga tertinggi baru ya. Mudah-mudahan ya bisa ke angka berapa nih? 454 ya. Harga tertinggi baru selama 10 tahun ya. Mungkin kalau di sebelumnya saya tidak tahu gitu karena tidak ada gitu. Cuma untuk 10 tahun ini adalah harga tertinggi baru ya. Nah, ini sudah mencapai harga tertinggi baru, cuma tinggal berapa lagi teman-teman ya? Tinggal 458, berarti dari berapa nih? Dari sekarang 300 masih ada 100 poin lagi ke atas ya. Target saja aja ke 424, di sini ada si kepala merah. Andaikan ini tidak tertembus bulan-bulan ini, mungkin bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya bisa tertembus ya. Nah, seperti itu untuk PSAB teman-teman ya. Target yang sudah saya capai sudah tercapai, tinggal target sunahnya. Yang mudah-mudahan ini sebenarnya menjadi patokan mau ke atas lagi atau tidaknya tergantung daripada bandarnya gitu kan. Tapi dari tanda-tanda ke atasnya ada dia sideways atas dan cenderung diambil sama bandar Poren. Bandar Poren kan udah ngejual di atas banget nih. Nah, sekarang lagi diambil lagi di daerah sideways atas. Bandar Poren juga lokal juga cenderung dia jual beli. Nah, dia tidak terlalu ngejualnya signifikan walaupun ada barang di bawah, punya barang di bawah gitu, harga di bawah, dia tidak cenderung untuk ngejual. Beda dengan Poren, dia jualan langsung di atas bet di sini nih. Dia ke atas di sini, ada sini ini jualan teman-teman sampai ke sini nih. Nah, sampai ke sini tanggal 4 itu terus jualan. Tapi setelah tanggal 4 bukannya dilongsorin malah ditahan. Tapi ada penahanan itu sebari pengambilan. Jadi cenderung ke atasnya ada cenderung ke atas teman-teman. Cuman terus tetap harus hati-hati. Yang baru ngambil juga lebih baik teman-teman tunggu aja, nanti mungkin bisa siklus berapa tahunan nih. Tahun berapa sekarang? 2 Januari ya. Nih, kalau sudah turun teman-teman bisa ke harga tengahnya ada di 164. Teman-teman kalau turun dari tahun 2016 ke tahun 2017 artinya hampir 1 tahun ya, dia diturunkan. Tapi biasanya setiap penurunan itu ada kenaikan. Contohnya gini teman-teman, turun seperti ini kan, naik dikit, nanti turun lagi, naik dikit karena mungkin si bandarnya bagus. Bagusnya kenapa? Biar tidak kena umum maka harus turun, naik dikit, turun lagi, naik dikit. Nanti mungkin akan sampai ke tahap dia itu di bawah banget gitu. Mungkin bisa di angka berapa ini kemarin bawah jadi 80-an lah. Ya, untuk PSAB seperti itu, masih ada pungutan dari bandar Poren.
tapi cenderung di atas. Bandar lokal cenderung masih di atas tapi tidak terlalu membuang terlalu banyak. Oke, lanjut. Ada TOS. Nah, yang saya tunjukkan tadi ya waktu di saham Koka, yang mudah-mudahan sih bisa seperti KOS. Cuman sekarang Koka lagi diterjunin lagi. Sekarang terjunnya udah melewati harga IPO-nya ya. IPO-nya tuh di 124 ya. 125 nih, 125 ya. Ini bandarnya si EP. Dan lihat untuk bandar Poren. Poren sedang ngejual 2 hari. Di tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 dia ngebuang untuk Porennya. Ada siapa? Ada CC BKZP. Jadi CC sudah berhasil jualan di atas ya. Terus ya, bandar lokal bagaimana? Bandar lokal malah ngambil untuk tanggal 8-nya. Nah, saya lihat Koka di sini. Koka kita lihat Koka apa namanya? TOS ya. Teman-teman kita sih udah pada udah pada ngambil, udah pada take profit teman-teman ya. Udah pada take profit tinggi banget di sini, tidak ada tahanan. Jadi teman-teman cenderung kita memperlihatkan pertahanan di bawahnya aja. Pertama, mungkin teman-teman bisa melihat ada di ini udah tercapai ya lah, dihapus aja lah ya. Tahap ke-1 sudah tercapai, tahap kedua sudah terjadi pencapaian target-target yang saya targetkan semuanya sudah tercapai di saham TOS. Artinya pengawalan sudah selesai, tinggal pengawalan penurunan aja. Kita lihat di sini kepala kembar bukan, ternyata di sini masih ada harapan teman-teman ke atas ya. Nah, tinggal teman-teman perhatikan aja ketika dia di si bandar Poren ini ngejual, tapi cenderung dia ditahan dia masih ditahankan di area sini kan. Nah, kalau dia sideways terus dan mungkin ada penurunan sedikit aja, mungkin bisa ke arah sini nih. Ini kan ada gap kecil teman-teman di sini ya, gap kecil si ekor merah ya. Mungkin ke 105 ditahan aja di area sini, diside-kan, dan si bandar lokal atau si Poren masih akumulasi, tidak melakukan penjualan ataupun penjualan tapi ditahan di atas, kemungkinan akan ke atas, ada kemungkinan, asal dia sideways di atas walaupun ada pembuangan tidak sampai ke bawah. Dan nanti setelah selesai pembuangan, setelah selesai dia penjualan, ada akumulasi lagi di atas, itu akan lebih baik dan bisa menuju ke harga yang lebih tinggi lagi. Kemana? Kalau sudah begini gimana teman-teman? Saya mau latihan ke 153. Ya mungkin kalau bandarnya EP mah ya dia bisa sampai wayanya si EP kan. Ya si EP kan kalau udah naikin udah nggak kira-kira ya. Bayangin aja dari sini ke sini berapa persen nih? 100% ya. Mungkin ke 200% tuh kan. Kalau si EP kalau jadi UAI begini teman-teman kan, teman-teman kalau si EP jadi UAI tunggu sampai mentok aja. Tapi dengan syarat dia diturunin langsung ya. Koka itu kan masih ada, dia cenderung ngangkat dulu sih ya. Dia cenderung ke bawahin dulu diangkat, nah ke bawahin lagi. Berarti kan meninggalkan sisa di sini nih. Nah, ini PR si EP. Nah, maka si EP sudah mengejar PR-nya. Cenderung kalau ke bandar ya begitu teman-teman, dia kalau bandar itu cenderung dia menuntaskan PR-nya ya. Kalau bandar itu biasanya seperti itu. Ya, untuk TOS mudah-mudahan ada sideways atas, tapi bandar lokal lagi berada di atas, tapi bandar Poren lagi keluar. Mudah-mudahan Poren bisa ngambil lagi di area atasnya, bisa menunjukkan ke harga yang lebih tinggi lagi. Cuman ada cumannya, yang baru masuk jangan ngambil, sudah cukup ya, udah 200% kok. Mau 300% silahkan nanti aja teman-teman kalau mau ngambil di bawah lagi lah gitu ya. Kalau udah EP ada punyutan lagi. Lanjut, ada Suli. Suli ini nyangkut di 105. Nyangkut di 05, 105 di area mana ya? Ini kan berapa ini? Si kepala 103 ya. Oke, 103 teman-teman masih bisa kejemput di 123 ini. Saya menandakan di 123 ya untuk kenaikannya saja. Tapi untuk targetnya saya masih cenderung suka di 139 ya. Kenapa? Ini dari bulan 8 belum kesampaian juga, biarkan saja ya, nama juga target. Tapi tanda kenaikan sudah ada 1, 2 ya. Sama mungkin 139 bisa jadi. Ini lagi menjemput PR-nya teman-teman di angka 80 dan dijemput sama candle PR juga. Jadi kecenderungan dijemput sama PR-nya iya ada. Ini juga sudah tercapai, penurunannya sudah tercapai, bagus, berarti udah menutup ya. Nah, tinggal penyembutan ke atasnya teman-teman ya. Ini MA10-nya masih di bawah candle, artinya masih downtrend dulu, biarkan saja. Mudah-mudahan sih ini dijemputnya sama candle merah, candle merah teman-teman ke 80-nya ya.
Kalau 80 ikan ember itu akan lebih baik lagi. Sementara ini Foren masih jualan, lihat sih jualan, tapi masih ada barang-barang teman. Foren masih ada barangnya, cuma tinggal sedikit, namun tinggal setengahnya lagi kali ya. Untuk bandar lokal bagaimana sampai tidak terlihat dan bandar lokal ini untuk garisnya. Ternyata bandar lokal lagi jualan. Lihat di sini adalah lagi jualan. Dari semenjak tanggal bagus-bagusnya jualan itu tanggal 28 Oktober ya. Siapa yang ngambil? Di mana ada pembuangan di situ pasti ada yang ngambil. 28 Oktober ya. Mudah-mudahan sih yang ngambilnya broker bagus ya untuk Suli ini. Domestik yang ngambil SH, XC, KK, HD yang ngambil sih kalau si SH bagus, KK juga bagus, HD bagus, CP bagus. Cuman ini kadang-kadang teman-teman kita lah yang kadang-kadang teman-teman kita itu kalau ngambil tidak maaf aja. Kadang-kadang yang ngambil kadang-kadang baru turun sedikit average, baru turun sedikit average itu ya mungkin keenakan dari bandar, saya kasih terus dah gitu ya, katanya bikin average itu katanya kejemput aja, pinginnya enggak kejemput malah kejemput, dikasih pingin di situ malahan dikasih malah masih marah-marah juga. Nah makanya teman-teman nanti saja kalau teman-teman mau average tunggu CMA 10-nya di bawah candle itu, kalau dikasih mudah-mudahan di angka 80-nya di bawah candle. Nah itu akan menjadi pertanda dia mau ke atas lagi ya. Ini lagi downtrend teman-teman, hati-hati aja. Cuman untuk 105 kemungkinan kejemput asal tunggu waktu, karena kita lagi menunggu waktu untuk kejemput ya. Kalau yang nyangkut tidak mau cut loss ya tinggal nunggu kejemputnya aja teman-teman ya. Suli, coba Suli. Posisi Suli di 105 itu posisi murah atau mahal? 105 1 tahunan deh. Ini sih. 105 mana 105? Iya, dalam posisi murah tapi tidak terlalu murah banget. Dia mau menembus ke tengahnya aja sulit, teman-teman ya. Satu kali percobaan tidak lulus, akhirnya dia ke bawahin lagi dan dia menembus stepnya ya. Ini step pertama ditembus juga sama step kedua, step kedua ditembus juga sama step berikutnya. Artinya lagi downtrend. Coba lihat 3 tahunan. Posisi downtrend, hati-hati teman-teman. Di sini ada support di angka 50 ya. Apakah bisa ke 50? Itu yang jadi pertanyaan kan. Kita akan lihat di daerah sini nih. Kita akan lihat tahun 2022 ya. Ya, bulan Agustusan ya. Kita cek dulu ya. Nah, saya cek di sini sih 50-nya bagus teman-teman, bagus. Ini juga bagus, semuanya ketutup ya dengan rapih dan baik. Nah, kecuali di sini teman-teman di 59, 159 di sini ada gap. Di sini juga ada gap di 66-nya. Terus di sini juga ada si ekor hijau. Nah, antara gini aja 716659. Mudah-mudahan kalau diarak ke arah situ kemungkinan dia mau menebus PR-nya dulu gitu ya. Nah, kalau TPR-nya sudah ketembus kemungkinan up-nya ada, tapi kecenderungan ke harga 50-nya kan ada teman-teman nih. Tahun 2022 juga bulan Januarinya dia gocap. Kita lihat deh ya, dia gocap enggak nih, lihat diangkat ke atas ya. Ya udah ya. belum update. Coba lihat. Nah, teman-teman, dia pernah di harga 50. Artinya kalau ke harga 50 berarti dia sudah biasa di harga 50. Dan lihat kecenderungan udah up ke atas sampai ke harga berapa? 139 ya. Nih, 136 ya karena suspend. Akhirnya dilongserin ke bawah tanpa tadi ngaling-ngaling. Ya, langsung saya jeblosin ya. Nanti diangkat lagi gitu ya. Nah, seperti teman-teman kecenderungan kalau sudah diangkat ya dia jebloskan, artinya teman-teman jangan memaksakan diri untuk average, tunggu aja di harga terendahnya bisa jadi ke 50 lagi. Kalau sudah ke 50 lagi mudah-mudahan dia mengulang sejarah lagi untuk di up lagi ya teman-teman. Jadi 105 lebih baik teman-teman ya, kalau tidak sabar ya terserah teman-teman ya. Cuman kecenderungan ke angka 50-nya ada, tapi kecenderungan naiknya ke serat yang saya tadi bilang itu ya. Ini aja nih si kepala merah 153, coba kesentuh nggak? Lihat kesentuh kan? 105 kepala merah kesentuh. Punya contoh lagi si kepala merah enggak? Nih ini kan banyak si kepala merah di 195, terus juga di 218 juga ada. Ya ini yang saya 138 adalah target saya gitu ya. Ada si kepala merah. Di sini juga kan ada si kepala merah juga teman-teman, lihat nih. Mana tuh? Nah, ya di 195 kita kasih tanda aja di sini 195. Artinya tinggal sabar aja teman-teman ya. Ini juga kan harus nunggu kalau naik itu dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 9 Juni 2023 di up itu sampai tanggal September tahun 2023 aja, masih 1 tahunan ini masih di up. Nah, ini kalau dia dilongsorkan dari tahun 2023
sampai sekarang longsor, ya mungkin teman-teman harus tetap bersabar dan fokus sesuai dengan target teman-teman. Kalau 105-nya menjadi target untuk penjemputan, ya jangan di 105 aja lah teman. Kalau mau average nanti aja mungkin di angka-angka 59 yang saya gariskan itu ya. Berapa nih? 59 terus 66 71 sama 80 ya. Nah, kalau 80 dia udah mulai stop, dia tidak kemana-mana lagi, dan ini ada si MA10 sudah mulai di bawah model ini nih. Nah, MA10 sudah mulai cep gitu kan nih, udah mulai dibikin sideway kan. Nah, di sini mungkin bisa average walaupun dia ada ke bawah lagi, tapi kita sudah punya patokan MA10, pokoknya MA10 aja gitu kan. Nanti biasanya teman-teman suka naik ya, suka naik kalau udah MA10-nya sudah mulai di bawah, artinya dia mau menuju uptrend. Andai kan dia di bawah ke bawah lagi, tapi kita sudah punya patokan, tinggal average lagi yang kedua. Nah, kalau average kedua sudah selesai dan dia ke bawah lagi, stop, udah, jangan average lagi, tunggu kejemput aja. Kemungkinan kejemputnya ya kejemput ya, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, Suli sudah. KLBF, coba KLBF ini. KLBF ini sebenarnya KLBF ya. Di teman kita mau nyangkut di 1679. 1679 di mana nih? 16. Daerah atas sedikit ya. Nah, daerah sini mungkin ya. Nah, ini kan harga wajar kuartal 3-nya nih teman-teman 1679, berarti masih di bawah harga wajarnya ya. Artinya masih bisa kejemput, teman-teman tinggal tunggu sabarnya aja. Kita cek KLBF Prama ya. Kan ini lagi downtrend teman-teman sih, KLBF ini lagi downtrend. Coba nih lagi downtrend kan. Lagi downtrend ke bawah, cuman dia sempat ke atas, mungkin ini lagi koreksi agak panjang aja. Step 1, step 2, namun depan ini jadi step 3 aja mungkin di angka 1400-an, di angka tengahnya ya. Nah, saya aja melihat di sini ada yang namanya gap. Nah, di 1487 ya. Nah, di sini juga ada satu gap. Terserah mau mantul yang di mana. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Kalau teman-teman 1680 aja ya. 1680. Nah, area sini nih masih kemungkinan kejebot target saya aja di 1779, kalau enggak ke sini nih. Di 1771 masih ada berapa poin ya, lumayan ya. Ini juga tanda kenaikan sudah ada 1638, itulah tanda kenaikan si kepala merah, ini juga sama ada nih. 1616. Tinggal tunggu pantulannya aja. Karena MA10-nya masih di bawah candle, artinya karena MA10-nya masih di atas candle, berarti dia masih downtrend. Jangan ambil keputusan apa-apa sebelum ada konfirmasi untuk pengambilan average-nya. Kalau tambah berapa persen sih baru turunnya? 1670. Iya. Ya, sini pas banget. Baru berapa persen? Baru 9%. Nah, kalau mau average ya di arah sinilah, mungkin penurunan keduanya. Kalau enggak di supportnya teman-teman, nah support terdalamnya di 14%. Nah, saya seperti itu teman-teman, saya ngambil saya ngambil di sini contohnya gitu, di sini nih, ngambil sini contohnya di 1731. Ternyata jiwa saya ke bawah kan. Saya akan tunggu sampai sini aja kalau dikasih. Kalau tidak dikasih ya saya tunggu aja sampai dia kejemput. Nah, jadi saya punya aturan tersendiri teman. Saya akan average 15%. Tapi cara ngambilnya itu ketika MA10 semua di atas, saya ambil. Ya mau di 14%, mau 13%, yang penting udah turun 15%, saya akan tunggu ngambil ketika MA10 mulai di bawah candle ya. Untuk saya ini lagi downtrend dulu teman, biarin aja. Tapi pembuangan bandar lokal dan foreign juga sudah lumayan nih, dari mulai tanggal berapa nih? 8 Oktober ya, dia terus ngebuang. Untuk foreignnya ngebuang dari tanggal 11 Oktober, artinya lagi dibuang dulu, biarkan saja ya. Karena mereka juga butuh profit, butuh duit ya. Mungkin mau dikebawahin dulu ke angka biar di bawah harga PR rasio lebih dalam lagi ya, mungkin ke 1400-an ya. Oke teman-teman, KLBF sudah, tinggal nanti kita bahas lagi emiten selanjutnya ya. Mudah-mudahan dikasih waktu dan kesempatan. Oke, ciao dulu ya.